Kali ini saya akan membuat cemilan. Nah, apalagi di situasi COVID-19 ini kita harus stay home, kita nggak boleh keluar. Kita mau jajan nggak bisa keluar, dan pastinya nggak ada dong yang jualan. Oke guys, kali ini aku membuat makaroni judes. Kelihatan banget kan, pedas banget, warnanya merah, bumbunya menyelimutin. Kita coba. Tuh lihat deh bumbunya menyelimutin. Penasaran gimana buatnya? Yuk kita langsung ke proses pembuatan dan bahan apa aja yang harus kita siapin. Nah, kali ini aku menggunakan makaroni jenis yang lebih berwarna gelap ya teman-teman, menggunakan merek Kokinya. Nah, selain makaroninya jika digoreng menghasilkan banyak, di sini juga banyak yang jual. Jadi kali ini saya memilih merek Kokinya. Nah, ini ukuran 1 kilo. Jika digoreng dan dikemas menjadi kemasan 150 gram, itu biasanya hampir 12 bungkus dan harganya 10.000 per bungkusnya. Nah, jadi omsetnya dapatnya 120 dan teman-teman dengan modal hanya 13.000. Harga makaroni segini 1 kilo ini 13.000. Nah, perlu kita tahu ya teman-teman, sebelum kita memilih atau membeli makaroni, kita harus tahu nih bedanya makaroni satu sama yang lain. Nah, makaroni itu ada 3. Makaroni yang pertama itu makaroni basah. Nah, makaroni basah jika digoreng dia akan bantat dan hasilnya tidak bagus. Nah, kalau makaroni yang saya gunakan kali ini adalah makaroni yang ciri-cirinya itu lebih berwarna gelap dibandingkan makaroni yang lain, karena makaroni ini jika digoreng dia akan mengembang dan hasilnya lebih banyak dibanding makaroni yang lain. Dan makaroni yang satunya adalah makaroni bantat, jika digoreng dia tidak mengembang dan bantat. Nah, pertama kita panaskan minyak untuk menggoreng makaroninya. Teman-teman, makaroni ini digoreng jangan menggunakan api yang besar ya, kita menggunakan api yang sedang, karena biasanya makaroni jika digoreng dengan api yang besar dia akan meletup-meletup, jadi bisa saja tangan kita yang terkena. Nah, kita kecilkan menjadi api yang sedang agar tidak gosong juga dan bisa mekar dengan sempurna. Yuk kita tunggu sampai minyaknya panas. Kita coba. Nah, kita siapkan lengset juga untuk meniriskan si makaroni yang sudah digoreng. Kemudian kita cek udah panas atau belum. Kita coba satu makaroni untuk melihat minyaknya udah panas atau belum. Nah, kelihatan tuh udah mulai panas. Nah, siap untuk digoreng. Ini saya menggunakan sebetulnya kalau di tempat saya namanya untuk menghindari apabila si makaroni ini meletup-letup. Nah, lihat deh hasilnya lebih banyak kan, tadi hanya sedikit terus digoreng menjadi menggembang. Nah, yuk kita goreng sedikit demi sedikit dengan api sedang. Kita goreng sampai selesai. Nah, kali ini saya hanya menggoreng 1/4-nya dari satu bungkus. Dari 1 kilo saya hanya menggoreng 1/4. Yuk kita goreng sampai selesai. Tuh kelihatan, tuh kan ngembang lagi. Jadi untungnya lumayan loh buat ibu-ibu dan buat teman-teman yang di rumah yang nganggur dan pengen produksi sesuatu. Nah, segini hasil 1/4 yang telah digoreng. Jadi banyak ya teman-teman, ngembang banget. Tuh, lihat deh warnanya cantik kalau pakai api yang sedang, jadi tidak gosong dan makan dengan sempurna. Nah, kali ini saya akan menggunakan makaroni judes nih, jadi sudah pasti pedas. Jadi kita siapkan cabai keriting 10-15 sesuai selera, lalu cabai rawit 10-11
11 kalau tidak salah. Di sini saya ingin membuat bumbunya lebih pedas dan 1 siung bawang putih. Jadi di sini kita bisa buat berserah dengan selera kita ya, bisa buat pedas atau asam atau manis atau hanya gurih. Nah, kali ini saya menggunakan blender ya teman-teman. Untuk teman-teman yang nggak punya blender, kita bisa menggunakan ulekan dengan manual ya teman-teman. Bahkan banyak yang mengatakan rasanya lebih enak jika diulek dengan manual dibanding dengan di blender. Tapi kali ini saya akan menggunakan blender. Nah, karena kali ini saya menggunakan blender, kita beri setengah gelas air agar memudahkan dalam proses pemblenderan. Nah, setengah saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Kemudian kita blender sesuai dengan selera kita. Tapi kali ini saya memblendernya halus, namun masih menyisakan biji-bijinya agar ketika makaroninya dikasih bumbu ini akan terlihat bahwa ini merah cabai. Jadi saya menghaluskannya masih agak kasar tapi halus ya, tapi masih tersisa. Nah, seperti ini, halus kan tapi masih terlihat ada bijinya. Kemudian kita siapkan gula 5 atau 6 sendok makan dan setengah sendok teh garam dan kaldu bubuk. Nah, dan air asam yang didapat dari 3 biji asam yang diberi 4 sendok air. Kemudian kita tumis bumbunya tanpa menggunakan minyak ya teman-teman, karena makaroni sudah berminyak dan akan mempertahankan warna merah dari cabai alami ini. Jadi warnanya merah karena cabai, bukan pewarna lainnya. Jadi kali ini saya tidak menggunakan minyak dan menggunakan api yang kecil ya teman-teman, takutnya nanti gosong. Jadi kita menggunakan api yang kecil. Kita aduk-aduk sampai bumbunya ini agak surut. Tuh, lihat teman-teman. Nah, udah mulai surut kan? Kalau udah mulai surut kayak gini, kita masukkan gula putih yang 5 atau 6 sendok tadi. Semakin banyak semakin bagus ya teman-teman. Kemudian garam dan kaldu bubuk, dan menyusul air asam yang kita dapatkan tadi. Kemudian kita terus aduk terus menggunakan api yang kecil. Jangan lupa menggunakan api yang kecil agar tidak gosong dan mempertahankan warna merah dari cabai ini. Kita terus aduk. Kemudian surut seperti ini, coba kita tes menggunakan air. Jika dirasa sudah pas dan cukup untuk dimasukkan makaroninya, biasanya dimasukkan air, dia akan seperti menggumpal ya teman-teman. Nah, kita tunggu sampai sekiranya pas untuk dimasukkan makaroninya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sebentar lagi bisa dimasukkan. Nah, kita masukkan teman-teman. Kita kecilkan api menggunakan api yang sudah sangat kecil, yang paling kecil. Kemudian kita aduk dengan perlahan. Jangan dimatikan ya, karena proses pengadukan penyampuran bumbu ini jika mati dia akan mengeras dan belum sempat tercampur rata. Ini hasilnya tidak sebagus jika kompornya masih tetap hidup. Tuh lihat teman-teman, udah mulai kelihatan kan warna merahnya. Tunggu, belum jadi ya, masih panas. Kita aduk dulu sampai merata seperti ini. Wah, cantik sekali ya teman-teman warnanya. Pasti pembeli melihatnya tergiur karena warna merahnya warna asli. Wah, tuh teman-teman, lihat deh. Nah, ini hasilnya jika sudah dingin. Tuh, cantik kan warnanya. Jadi kita di rumah daripada menganggur, kita buat cemilan untuk anak, untuk keluarga di rumah, dan bisa juga kita jual.
Itulah teman-teman cara untuk membuat makaroni judes. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. See you. Bye-bye. Once again.